Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu. Salam. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita memasuki minggu Quasimodogeniti, yang berarti jadilah seperti bayi yang baru lahir. Kita dikenyangkan oleh firman Tuhan melalui kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-55 ayat 1 dan ayat 1 sampai dengan ayat 5. Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan 5, demikian firman Tuhan. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Demikian firman Tuhan. Topik minggu kita, dengarkanlah Tuhan maka kamu akan hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah lagu anak sekolah minggu yang berjudul Apa yang Dicari Orang. Ya. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Bukan Tuhan Yesus. Ya. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Tetapi Yesus sendiri mencari orang yang berdosa seperti kita. Karena itu topik minggu kita hendak mengajarkan kita dan memanggil kita. Bagaimana kita menggeser, bagaimana kita mengubah orientasi dan tujuan hidup kita. Mengubah tujuan kita, mengubah orientasi kehidupan kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena konsekuensinya orang yang mencari Tuhan maka akan hidup. Demikian topik minggu kita. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Nabi Yesaya ini hendak memperlihatkan kepada bangsa Israel ada kekuatan tangan Tuhan, ada kuasa tangan Tuhan di balik semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ada peran Tuhan, ada Tuhan yang bekerja, ada tangan Tuhan yang bekerja di balik semua peristiwa, di balik semua sejarah perjalanan kehidupan mereka. Sekalipun kadangkala mereka mengalami naik turunnya kehidupan. Sekalipun mereka mengalami ketenangan, damai sejahtera, tetapi mengalami juga pergumulan, mengalami pembuangan, tetapi tetap hendak diingatkan kepada umat Israel
bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan bangsa itu, bagaimanapun sejarah perjalanan mereka, hendaklah senantiasa umat itu, bangsa itu menyadari bahwa di belakang, di balik semua kehidupan mereka, hendak mereka aminkan bahwa Tuhan selalu bekerja. Bapak, Ibu, saudara-saudara, nas ini juga diperdengarkan pada ibadah minggu kita hari ini, yaitu Minggu Quasi-Modogeniti. Ya, Minggu Quasi-Modogeniti itu adalah minggu setelah hari kebangkitan atau minggu setelah Paskah. Itu artinya apa? Bahwa oleh kuasa Tuhan, Allah telah membalikkan kuasa kuburan itu. Allah telah membalikkan kuasa kematian, sehingga kehidupan orang percaya tidak lagi berakhir pada kuburan, tidak berakhir lagi pada kematian, tetapi ada kehidupan yang baru. Ada realitas yang baru, yaitu hidup di dalam Tuhan. Karena itu, Quasi-Modogeniti ini berasal dari bahasa Latin, sicut modogeniti, artinya sama seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir yang memiliki ketergantungan pada air susu yang murni. Istilah sekarang disebut ASI eksklusif. Ya. Jadi bayi yang baru lahir itu kebutuhan terbaiknya adalah air susu ibunya. Nasomarlau yang murni, yang eksklusif. Karena itu firman Tuhan ini diperdengarkan bagi kita di Minggu Quasi-Modogeniti ini. Oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita digambarkan seperti bayi yang baru lahir, yang memiliki ketergantungan kepada Allah yang adalah sumber kehidupan kita, yang memiliki ketergantungan pada Tuhan yang adalah pemberi kehidupan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu Rasul Paulus dalam Roma pasal 6 mengatakan begini. Karena barang siapa yang dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, ke dalam nama Yesus Kristus, dia mati dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Jadi orang yang dibaptis ke dalam nama Tuhan, dia mati dalam kedagingannya, dalam jasmaninya, tetapi akan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Artinya apa? Bahwa lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, hidup kita diberikan makna yang baru, diberikan arti yang baru, diberikan orientasi yang baru, diberikan pengharapan yang baru. Karena kenapa? Karena tanpa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, hidup manusia ini tidak berbeda dengan kehidupan, tidak berbeda dengan kehidupan binatang. Pengkhotbah pasal 3 ayat 19 sampai dengan 21 dikatakan begini. Nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Binatang mati, manusia juga mati. Sehingga tidak ada bedanya. Kedua-duanya memiliki nafas yang sama. Dan manusia tidak memiliki kelebihan atas binatang. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya berasal dari debu. Dan kedua-duanya kembali kepada debu. Ini firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mengatakan tidak ada istimewanya. Tidak ada kelebihan manusia dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain.
Si dua pat manang siopat pat. Sama saja. Jika hidup hanya menaruh pengharapan pada dunia ini saja. Karena itu Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 19, jika kita dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang. Jadi jika pengharapan kita kepada Tuhan hanya terhadap hidup di dunia ini saja, kita adalah manusia-manusia yang paling malang. Karena apa? Tidak ada istimewanya dan tidak ada bedanya dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Karena itu iman pada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus memberikan makna yang baru bagi kehidupan kita. Karena itu orang yang percaya pada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, mereka disebutkan sebagai manusia Allah. The man of God, ya. Orang-orangnya Tuhan, manusia Allah. Manusia-manusia Allah yang berasal dari Allah, yang adalah milik Allah, dan yang hidupnya memiliki tujuan dan orientasi untuk memuliakan Tuhan. Karena itu suara firman Tuhan hari ini hendak kita bawa sebagai oleh-oleh dalam minggu Quasi-Modogeniti ini. Yang pertama, sebagai manusia yang berasal dari Allah, sebagai manusia yang adalah milik Allah. Maka firman Tuhan ini menyerukan ajakan kepada kita supaya yang pertama, mari menggantungkan hidup pada Allah saja. Marsigatung holan tude batama hita. Mari menggantungkan hidup kita hanya pada Allah saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau dikatakan sama seperti bayi yang baru lahir yang menggantungkan hidupnya pada air susu ibunya, walaupun di akhir-akhir ini bukan lagi susu ibu yang membesarkan anak, tetapi sudah susu formula, ya. Barangkali itu yang membuat kemistri antara ibu dengan anak semakin jauh di zaman ini. Karena itu dikatakan begini, air susu ibu bagi seorang bayi paling tidak memiliki manfaat meningkatkan sistem ketahanan imun tubuh anak. Jadi anak yang menggantungkan hidupnya pada air susu ibunya memiliki daya tahan tubuh. Jadi yang kedua, itu sangat baik bagi perkembangan otak maupun tubuh si bayi itu. Jadi memiliki kecerdasan kognitif yang lebih baik. Yang ketiga, itu akan memperkuat ikatan antara ibu dan bayi. Karena ada ikatan emosional antara ibunya dan anaknya. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara, gambaran ini sangat kuat untuk menjelaskan kepada kita bagaimana hidup orang yang menggantungkan hidupnya pada Tuhan saja. Yang pertama, dia pasti memiliki ketahanan imun, memiliki kekebalan tubuh yang baik. Orang yang menggantungkan hidupnya pada Tuhan saja memiliki ketahanan dan daya tahan hidup yang lebih kuat dibandingkan yang lain. Tidak mudah putus asa. Sekalipun mengalami kesusahan, apabila penyakitnya tidak kunjung sembuh, apabila usahanya tidak kunjung juga sukses, apabila anaknya tidak kunjung juga berhasil, tetapi dia orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan tidak akan mudah putus asa. Dia akan tetap teguh, dia tetap akan kuat. Lalu kemudian sebagaimana bayi yang menggantungkan hidupnya pada air susu ibunya memiliki perkembangan otak dan tubuh yang baik, memiliki kecerdasan yang lebih baik dibandingkan yang lain. Demikian juga kehidupan orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, pasti hidupnya lebih kreatif dibandingkan yang lain. Dia tahu bagaimana mengatasi persoalannya.
Dia tahu bagaimana mengatasi pergumulannya, tidak mencari jalan keluar, tidak mencari shortcut, jalan keluar yang menurut dia baik, tetapi pada akhirnya menyusahkan hidupnya. Dan murah-murah madeli, apalagi bunuh diri. Yang ketiga, sebagaimana anak yang memiliki ketergantungan kepada ibunya, memiliki ikatan emosional, memiliki kedekatan, memiliki ikatan yang sangat kuat. Demikian juga orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, dia akan merasakan bagaimana Tuhan itu sangat penting bagi kehidupannya. Dia akan selalu mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu nas firman Tuhan ini pada ayat pertama dikatakan, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Ya, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, rasa haus dan rasa lapar adalah kebutuhan terdalam manusia. Tidak ada manusia yang tidak pernah merasakan haus, dan tidak ada manusia yang tidak pernah merasakan lapar. Karena apa? Karena rasa haus dan rasa lapar itulah naluri manusia yang membuat dia hidup. Apabila ada orang yang tidak pernah merasa lapar dan tidak pernah merasa haus, berarti sudah ada masalah dalam organ tubuhnya. Jadi ada keinginan itu, rasa haus dan rasa lapar itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu yang kita butuhkan, yang kita ingin dapatkan, yang terbaik bagi kehidupan kita adalah apa yang membutuhkan, apa yang menghidupkan kita. Ya. Natalului di tonga-tonga ni ngulutao na duminggan ima aha na panguluhon kita. Bukan apa yang menyenangkan kita. Yang hendak kita cari dalam kehidupan ini adalah apa yang menjadi kebutuhan kita. Bukan apa yang merupakan keinginan kita. Itu seruan daripada firman Tuhan ini. Ya. Hai semua orang yang haus, marilah. Hai orang yang lapar, datanglah dan makanlah. Ini seruan supaya kita mengetahui dan menyadari betul apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Bukan apa yang hendak kita inginkan, yang hendak kita cari. Bapak Ibu Saudara-saudara, suatu ketika kami mengadakan perjalanan bersama teman-teman. Lalu tibalah waktu untuk makan siang sekitar jam 1 siang. Ya. Sudah tiba waktunya makan jam 1 siang. Tetapi oleh teman-teman satu rombongan kami sepakat mencari restoran yang pada saat itu sedang viral di daerah di mana kami sedang berada. Jadi ada restoran yang sedang viral. Sehingga kami menahan rasa lapar itu, dan restoran yang viral tersebut harus kami tempuh dalam waktu 2 jam. Jadi jam 1 kami sudah merasa lapar, harusnya sudah makan. Tetapi karena mengingat restoran yang viral ini, membayangkan makanan yang enak-enak di restoran ini, kami harus terpaksa menahan rasa lapar 2 jam. Bayangkan. Kemudian setelah kami sampai di restoran yang viral tadi, rasa lapar sudah mulai sirna, tidak ada lagi selera makan. Dan malamnya banyak di antara kami jatuh sakit karena apa? Asam lambung naik. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya makanan itu kita butuhkan pada saat kita lapar,
Tetapi oleh karena keinginan kita, kita menahan rasa lapar itu. Karena selera kita, karena hasrat kita, kita tidak tahu apa yang sesungguhnya kita butuhkan. Kita tidak tahu apa yang sesungguhnya kita perlukan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang membahagiakan, apa yang menyenangkan sesungguhnya itu hanyalah permainan pikiran kita. Karena itu hanya Tuhan yang memiliki kita, hanya Tuhan yang menciptakan kita, hanya Tuhan yang melahirkan kita. Itulah yang paling tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan ini mengajak kita bukan untuk mencari apa yang kita inginkan, tetapi sesungguhnya carilah apa yang kita butuhkan untuk membuat kita hidup, yaitu mencari Tuhan. Karena itu yang kedua, suara daripada firman Tuhan ini, carilah Tuhan, dengarkanlah Dia, maka kamu akan hidup. Selanjutnya nas kita dalam ayat 2 dikatakan, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Ini mengingatkan umat Israel pada saat itu yang mencoba mencari pertolongan kepada orang Babel untuk melawan orang Mesir. Ya, orang Israel bersekutu, mencari sekutu kepada orang Babel untuk melawan orang Mesir waktu itu. Tetapi pada akhirnya yang tadinya orang Israel bermaksud meminta pertolongan kepada Babel, tetapi justru Babel sebaliknya menyerang mereka dan memporak-porandakan Yerusalem, membakar Yerusalem ketika itu. Karena itu firman Tuhan ini hendak mengatakan begini, kamu mencari pertolongan kepada bangsa yang besar, bangsa Babel, tetapi itu bukanlah pertolongan yang sejati. Karena itu pertolongan yang sejati hanya datangnya dari Tuhan. Karena itu jangan belanjakan uangmu untuk sesuatu hal yang bukan roti, yang tidak mengenyangkan. Jangan memberikan dirimu menjadi hamba bangsa yang tidak akan memberikan kamu keselamatan. Tetapi solusinya hanya 3 untuk hidup kita bisa menikmati sukacita dan kebahagiaan. Supaya hidup kita bisa hidup. Yang pertama, carilah Tuhan. Itu suara firman Tuhan ini. Yang kedua, carilah Tuhan. Yang ketiga, carilah Tuhan. Itu topik minggu tadi. Dengarkanlah aku. Carilah Tuhan supaya kamu hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi tentang seseorang yang sungguh-sungguh menikmati kesuksesan pada masa mudanya. Dia pengusaha sukses, kaya, banyak teman. Karena seperti pepatah, di mana gula ada di situ semut. Jadi karena dia kaya, dia sukses, banyak temannya, banyak saudaranya. Suatu ketika dia sambil santai duduk berayun-ayun di teras rumahnya, sambil menyulut rokoknya, tanpa sadar dia tertidur dan bermimpi sambil dia duduk berayun di teras rumahnya. Dalam mimpinya dia bermimpi perusahaannya bangkrut, kemudian dia jatuh miskin, kemudian para pembantunya, teman-temannya menjauhi dia, dan kemudian karena sudah dia tidak tahan lagi, dalam mimpinya dia menaiki sepeda motornya yang tinggal satu itu, hendak pergi ke rumah sakit. Pada saat di perjalanan dia mengalami kecelakaan dan jatuh dari motor itu. Pada saat dia bermimpi jatuh dari motor, pada saat itu dia terbangun dan ternyata dia terjatuh juga dari ayunan. Lalu kemudian dia sadar tentang mimpi buruknya. Dia mendapat kesimpulan bahwa ternyata kekayaan tidak memberikan kebahagiaan dalam kehidupannya. Kekayaan tidak menjamin kehidupannya. Karena itu dia berdoa kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan.
dan dia membuat kesimpulan dalam hidupnya bahwa ternyata kesuksesan bukanlah karena kita mampu mencapai apa yang menjadi target kehidupan kita, karena kita berhasil mencari apa yang kita inginkan, tetapi kesuksesan adalah ketika kita mampu dalam hidup ini diproses oleh Tuhan. Ya, kita mampu mendapatkan segala harapan kita, segala yang kita cari tanpa pernah meninggalkan Tuhan. Jadi orang Kristen boleh kaya, boleh sukses, boleh berhasil, tetapi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita harus mencari Tuhan? Sebagaimana firman Tuhan ini dalam ayat 3 sampai dengan ayat 5, bahwa Tuhan memikirkan apa yang kita hidupi hari ini bahkan di masa yang akan datang. Tuhan merancangkan kehidupan bagi kita mulai dari sejak kita lahir bahkan sampai kita mati. Kita hanya mampu merancangkan 1 bulan dalam kehidupan kita. Kita hanya mampu merancangkan 1 tahun dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan merancangkan kehidupan kita sejak kita lahir bahkan sampai mati. Karena itu hanya Tuhan yang menjadi tempat kita bergantung. Sekali lagi topik minggu ini mengajak kita untuk mencari Tuhan, mendengarkan Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhanlah ada kehidupan, dan hanya di dalam Tuhanlah ada keselamatan. Mari merayakan karunia Tuhan dalam kehidupan kita, lewat usaha, lewat pekerjaan kita, meraih kesuksesan kita, meraih cita-cita kita, tanpa kita pernah meninggalkan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang membuka pikiran kami, membuka mata hati kami, supaya kami tidak menjadikan hidup di dunia ini saja menjadi tujuan orientasi hidup kami, tetapi kami mau Tuhan untuk memuliakan Engkau lewat kehidupan kami, lewat pekerjaan kami, lewat usaha kami, lewat keluarga kami, supaya nama Tuhanlah yang dimuliakan. Ya Bapa di surga, tuntunlah kami agar kami senantiasa memikirkan kehidupan masa depan kami, yaitu keselamatan kami yang Tuhan telah kerjakan di dalam Yesus Kristus. Mari Tuhan, Engkau jadikan kami manusia-manusia Allah yang berasal dari Tuhan, yang menjadi milik Tuhan, dan kami mau menggantungkan hidup kami senantiasa pada kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Berkatkanlah seluruh jemaat-Mu Tuhan untuk kembali kepada kehidupannya sehari-hari, kepada keluarganya, kepada usahanya, kepada pekerjaannya, dengan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Tuhan merancangkan damai sejahtera, masa depan, dan kebaikan-kebaikan bagi kami, asalkan kami senantiasa menggantungkan hidup kami kepadamu. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita